merekam suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa wa nakhusu ila ruhin Qadir Jilani wa Sayyid Sulaiman al-Jazuli Muhammad Hasan Asyadali wa immatil arba'ah Sayyid Muhammad al-Ghazali wa Ali Adisai qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariqahum wa yu'li darajatihim wa 'ada 'alaina min barakatihim wa amtir 'alaina wa ithaka rahmatihim jamal muslimin al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para santri, hadirin hadirat, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita patut untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberi kelonggaran waktu untuk selalu bermuhasabah, berkomitmen meningkatkan iman dalam hari ini melalui thalabul ilmi. Di tengah suasana yang memasuki bulan suci Ramadan, dalam kondisi anjuran pemerintah untuk lebih berhati-hati melakukan physical and social distancing, menjaga jarak, belajar dan ngaji di rumah serta ibadah di rumah, kita masih mampu melaksanakan aktivitas yang tentu luar biasa, karena salah satu aktivitas dan amal yang akan dihitung kualitasnya luar biasa adalah thalabul ilmi, dimanapun tempatnya, baik di rumah, di pondok, maupun seperti hari ini melakukan belajar melalui media online. Dan ini tentu harus menyesuaikan keadaan yang harus kita hadapi bersama. Karena itu pada para santri semuanya, para pemirsa, khususnya para santri Bisongo di seluruh Indonesia yang pulang atau yang saat ini masih berada istiqomah di pondok karena memang lebih memfokuskan agar Ramadan ini bersama-sama di pondok, maka tentu ini kesempatan yang luar biasa. Kita gunakan hal yang menjadi bagian dari kita niat thalabul ilmi. Yang kedua, sholawat dan salam kita sampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi yang menjadi profil uswatun hasanah, menjadi contoh dan toladan semuanya, yang pada pagi hari ini setiap ba'da subuh insyaallah di Pondok Bisongo akan kita kaji salah satu fadilah membaca sholawat melalui pembacaan kitab Dalailul Khairat. Nah, pagi hari ini saya hanya mengantarkan mungkin 1 jam tapi cerita soal dalail dan latar belakangnya. Besok baru kita mulai ngaji secara detail. Karena banyak hal yang Ngapunten, nek boten beton mic suarane sing ingkang live boten kedengaran.
Bisa pakai itu ya, pendek ya. Yang Pendek kali tangannya. Boleh. Nanti kalau aja. Ya. Ya. Ya wes. Bisa pakai mic pendek. Ya, ada kesalahan teknis biar suara merdu saya bisa didengar dan dinikmati lebih nikmat oleh yang lain. Jadi pagi hari ini saya akan memulai pembacaan kitab Nailul Masarrat fi Tasqiqi Dalailil Khairat. Kitab ini diinisiasi, ditulis oleh Romo Kiai Haji Ahmad Bashir Jekulo Kudus. Jadi pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang latar belakang sejarah mengapa beliau itu menulis kitab Nailul Masarrat. Ya, sampai kemudian berbicara di seputar bagaimana kita harus melihat sholawat itu dan kekhasan dalail yang menjadi tradisi dan amal ibadah hampir di seluruh dunia. Di pondok-pondok pesantren, di para pengkaji-pengkaji sholawat itu. Ini penting sebagai pengantarnya. Nah, besok pagi insya Allah kita akan mulai masuk di bagian teks yang itu dikodifikasi, ditulis, dikumpulkan oleh Sayyid Sulaiman Al-Jazuli, sehingga beliau menulis kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasbiyallah wa kafa. Wassalatan wassalaman ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Amma ba'du. Ya. Fa innal istighala bi qiraati sholawati ala nabiyil mustafa. Ya. Sesungguhnya fokus orientasi kesibukan al-istighal itu adalah karya. Kalau dalam bahasa Jawanya sibuk, nah, dalam bahasanya adalah penuh. Tapi dalam konteks terjemahan bahasa Indonesia yang tepat adalah usaha, ya, kesibukan, aktivitas untuk membaca Al-Quran, biqiraati sholawat, membaca sholawat ala Nabil Mustafa, kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu min afdalil qurba, yaitu menjadi bagian dari upaya mendekatkan diri yang paling utama. Afdalil qurba, mendekatkan diri kepada Allah yang paling utama. Wa min tabi ibadi sholihin, dan juga dari ikhtiar khusus para hamba-hamba Allah yang soleh, wa thalabatil ilmi syarif, dan juga para santri, para murid, para mahasiswa dari mengkaji ilmu yang utama fil ma'ahidis salafiyah, di pondok-pondok pesantren salaf, wal madarisil islamiyah, dan sekolah-sekolah Islam. Nah, dan ini membaca sholawat itu juga adalah sababi idrokil barokat, menjadi sebab untuk mengetahui, mendapatkan idrok al barokat, barokahnya, wa husulis thawab, dan juga membaca sholawat bagian dari untuk mencapai sholawat, mendapatkan keutamaan berupa as-thawab, pahala, ganjaran, wa qadha'il hajat, dan juga mencapai atau mendapatkan terpenuhinya kebutuhan hajat, wa ja'alillahi miftahil dzalik, dan juga menjadi kunci untuk mendapatkan semuanya itu.
bidalail khairat, dengan kitab Dalail Khairat lil arifi billahi ta'ala, yang ditulis oleh atau pemiliknya adalah al-arif billah, yang ma'rifat pada Allah, Sayyidi Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Jadi kitab ini itu adalah bagian dari ingin mendudukkan masalah tentang membaca sholawat. Salah satunya fokus pada dalail itu. Karena membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu salah satu ibadah yang paling utama dalam rangka taqarrub ilallah. Di antara ibadah-ibadah yang lain, ada sholat, ada puasa, ada yang lain, sedekah, tapi sholawat punya kekhasan sendiri. Taqarrub kepada Allah itu. Dan juga ini tradisi dari para salafus soleh, para alim, para ulama, dan juga para santri di pondok-pondok pesantren. Nah, yang ketiga, jangan lupa baca sholawat itu adalah idrakil barokat, membuka berkah. Kenapa? Nanti di belakang penjelasannya. Berkah itu tidak bisa datang ujuk-ujuk. Berkah itu tidak bisa hadir tanpa diikhtiari. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan membaca sholawat. Nah, membaca sholawat itu. Dan juga mendapatkan ganjaran dan pahala. Wa husulis thawab, mendapatkan pahala. Itu salah satunya lewat sholawat. Dan yang khasnya adalah qadha'il hajat. Kalau kita punya kebutuhan, kalau punya hajat, bukan hajat besar ya, jadi punya keinginan, punya karep, wasilahnya adalah dengan membaca sholawat. Dan juga bagian-bagian yang lain yang dikompilasi oleh Sayyid Sulaiman al-Jazuli dalam kitab Dalail ini. Jadi Dalail itu kitab kumpulan sholawat yang ditulis oleh Sayyid Sulaiman al-Jazuli al-Asamlawi Maroko itu masalah. Nah, hidupnya di Maroko itu. Cerita bahwa kenapa Sayyid Sulaiman al-Jazuli itu sampai menulis kitab ini. Orang terkenal, dia itu sosok yang monumental, ya, terkenal walinya, sampai di negeri Arab, tapi dia tinggal di Maroko. Suatu saat beliau sedang melakukan bepergian, ya, rihlah. Kalau anak muda sekarang adalah apa kalau jalan-jalan sekarang? Traveling atau kalau menjelang puasa namanya apa? Ya, sedang mau ngabuburit. Ya, jalan-jalan di suatu tempat, dia keburu ingin segera melakukan sholat. Karena sholat asar, ada yang mengatakan sholat asar, ada yang mengatakan sholat duhur, bawalah sholat asar. Di tengah itu dia toleh-toleh, di tempat itu nggak ada tempat untuk berwudu, kering, tapi ada sumur yang ternyata dilihat airnya cukup dalam, nggak bisa diambil air itu, nggak bisa ditimbuh, nggak bisa ditimbuh belas. Syaratnya harus mencari ciduk atau timbo yang bisa diambil ke dalam itu. Akhirnya beliau mencari ikhtiar cara bagaimana agar itu dapat. Akhirnya pun diturunkan itu dengan tampar, disambung dengan jubahnya, serbanya, nggak bisa. Lalu datang anak kecil perempuan, kila wa tisai sana, sekitar 9 tahunan, datang mendekati Sayyid Sulaiman al-Jazuli. Itu sudah wali beliau. Tanya, "Yai, badhe nopo? Niki lho Nduk, badhe njupuk banyu, anggo wudu." Diguyu sampai kacil itu. DC. Oh, wali njupuk banyu ngono ra iso. Dia kaget. Dan dia datang di depan sumur, dan dia duduk. Kila didoni sumur itu. Bismillah, tuh. Kemudian apa? Air itu naik, jeret, munggah sampai di atas sumur, dan kemudian anak-anak kecil itu bisa untuk wudu, dan diikuti oleh Sayyid Sulaiman al-Jazuli. Heran. Kalau orang egoisnya tinggi mesti marah, itu asem ya.
Nah, kalau bocah cilik itu kalau egois ya, tapi dia langsung hormat sama anak kecil itu. Ya Sayyidah, ini kenapa ya? Caranya gimana? Kok bisa air itu naik? Ya, akunya Pak Sallallahu Alaihi Nabi. Diminta untuk baca sholawat. Padahal Sulaiman Jazuli ini sudah biasa baca sholawat. Tapi ternyata dalam hal-hal tertentu perlu yang namanya fokus, perlu yang namanya niat, perlu yang namanya tenanan. Baca sholawat banyak caranya, ribuan model baca sholawat itu di seluruh dunia itu. Yang dibaca pun juga banyak. Tapi kalau tidak diniati, ya, tidak diseriusi, tidak diistiqomahi, istiqomah itu dawam, diabadikan, dilanggengkan, tidak efektif. Meskipun tentu asarnya ada, tapi tentu jelas berbeda dengan membaca sholawat yang diseriusi dengan sungguh-sungguh imtithalul li amrillah, menjalankan perintah Allah itu. Nah, karena itu kemudian Sulaiman Jazuli kemudian sholat, dan kemudian setelah itu dia berniat. Akhirnya mengkompilasi kitab yang namanya Dalailul Khurat itu. Dikumpulkan itu sholawat-sholawat, berbagai macam versi. Dia yang mendapatkan ijazah dari guru-gurunya, yang dia dapat wangsit, dapat ilham, dapat manapun. Dikumpulkan, distrukturkan, dikodifikasi menjadi kitab namanya Dalailul Khairat. Yang kemudian menjadi panduan membaca sholawat di seluruh dunia ini. Seluruh dunia itu. Karena itu min a'dhamil kitab Dalail Khairat itu. Karena khas dan sangat mulianya Dalail itu karena kumpulan dari sholawat itu. Nah, wa qira'atus sholawati 'alan nabiyil mustafa, membaca sholawat ya, membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi itu masru'atun wa matlubatun, disyariatkan dan juga dituntut, dianjurkan. Masru'ah wa matlubah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan kepada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu yusholluna, membaca sholawat ala nabi, ngatasi kanjeng Nabi Muhammad. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shollu, membaca sholawatlah kalian semua, alaihi, ngatasi kanjeng Nabi, wasallimu, dan bacalah keselamatan taslima, dengan sebaik-baiknya keselamatan. Ini perintah yang ada dalam Quran. Nah, siapa itu mafia sholawat itu? Nah, gimana lagunya itu? Nah, coba lagunya kan sebetulnya terjemahan daripada ini. Enggak? Biye, sholawatan biye. Masa mafia sholawat reso sholawatan. Iki sing nonton YouTube, nonton Instagram ada apal kabeh iki. Mafia sholawat. Ya, pangeran maca sholawat kan Nabi maca sholawat, masa awakmu ora maca sholawat. Nah, kan. Ya. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh berkata, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsarahum alayya sholatan. Sesungguhnya sebaik-baiknya manusia, ya, seutama-utamanya manusia di sisi saya, terhadap saya pada hari kiamat nanti adalah aktsarahum alayya sholatan, yang paling banyak di antara mereka membaca sholawat. Loh, Kanjeng Nabi dawuhe begitu. Ya, sing ngancani, sing rewangi, sing nderekke Kanjeng Nabi, sing kumpul karo Kanjeng Nabi, ya, sing dekat dengan Kanjeng Nabi, sing mulya-mulyane manungsa mungguhi Kanjeng Nabi, ya sing wong maca sholawat sing akeh, sing paling akeh. Itu. Nah, ini akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah bilafzi wahid min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan banyak versi dari Tirmidzi, Ibnu Hibban, Majah dengan sanad atau matan yang satu, lafaz satu dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya sholatan wahidatan
sallallahu alaihi biha asra shalawatin wa hadda anhu asra khati'atin wa rafa'alahu asra darajatin. Ya, hadis Nabi yang lain, barang siapa yang membaca sholawat kepada saya, satu sholawat saja, Allah sallallahu alaihi biha, Allah membaca sholawat kepadanya dengan dasar membaca sholawat tadi, yaitu 10 sholawat. Maca siji entuk 10, tambahannya begitu 10 sholawat. Tapi juga dihilangkan 10 kesalahan itu, ya, ditutup, dimakfu 10 kesalahan. Tambah lagi wa rafa'alahu asra darajatin, diangkat 10 derajat gara-gara baca apa? 1 sholawat. Nah, ya. Sholatan wahidatan, man sholla alaiya sholatan wahidatan. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu. Wa qala man hasarat alaihi hajatan falyukaththir bis sholati alaiya fa innaha tukashiful humum wal humum wa tukaththirul arzaq. Nah, ini yang anak-anak santri biasanya cukup senang, ya. Jadi jika punya problem disibukkan, inna ma'al usri yusra, jika dijumpai kesulitan, asyarat alaihnya, jika dia punya hajat, kesulitan, dan kemudian karena hajatnya, maka fal yukaththir bis sholat, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi alaiya, karena membaca sholawat itu adalah bisa membuka, tukashifu, menghilangkan kerupetan, kesulitan, problem, sama umum walau umum. Waktu kathirul arzab, baca sholawat bisa memperbanyak rezeki. Walau santri-santri sih rontok punya pemikiran ekstrim itu mau sholawat terus ben sugih. Karena ono hadise. Maka rasa kerja maca sholawat terus sugih dowernya maksudnya. Nah, gitu. Nah, artinya ikhtiarnya harus double, tapi wasilah spiritual itu penting. Jangan-jangan ikhtiar lahir, kerja siang sore malam, ora barokah, ora produktif gara-gara apa? Tidak ada yang bisa menyegat, menghilangkan atau mengistiqomahkan ikhtiar kita. Salah satunya dengan baca doa, baca donga apa? Sholawat. Ya, baca sholawat itu. Nah, jadi ini apa namanya? Beberapa hadis yang menjadi gambaran pentingnya membaca sholawat. Qala Abu Ishaq As-Shatibi, ya. Imam Abu Ishaq As-Shatibi ngendika dawuh sarraha bi anna sholata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan bahwa sesungguhnya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal amalil ladzi la yadkhulu riya. Salah satu amal yang tidak bisa unsur riya itu masuk. Pamer gak iso. Ai la yaqta'uhu bal maktu'un makbulun qat'an. Nah, tidak terputus baca sholawat itu, tapi dia terputus tapi makbulun, secara pasti diterima baca sholawat itu. Jadi banyak ibadah-ibadah itu sing unsur riyanya dominan atau ketok. Ya, jamaah muslim itu kalau sholat misalnya sing imami Ustadz Mumu, mungkin yang gurunya biasa-biasa, mungkin biasa-biasa, karena Ustadz Mumu itu mengajarkan netralitas, nggak perlu pamer, wes sing imami sapa sing ada sapa tetap jalan. Tapi nek sing imami Kiai Haji Agung, mungkin bisa bubar jamaahnya. Nah, beda-beda mana? Ya, kalau yang imami yang lain kadang-kadang beda. Sholat itu cara sholatnya sudah beda-beda. Kalau ada kiainya, kalau ada calon mantu, calon mertuane, kusuk riaknya akeh. Wah, ora tau sholat jamaah gara-gara ono wong sing arep di target sholatnya jadi alon-alon. Banyak, ya, haji apalagi zakat apa meneh.
tapi sholawat kecil untuk membaca riaknya itu muncul. Coba. Karena yang diniatkan hanya pada Kanjeng Nabi. Jadi mencari wasilah ridhonya Allah melalui baca sholawat itu dengan meminta dan mengajarkan dapat syafaat itu. Sering itu coba para pecinta, pegiat, mafia, apalagi istilah-istilahnya sholawat itu. Nah pas Syakarmania itu kira-kira ada pamrera lagi apa Habib Syekh sholawatan itu. Ya Rasulullah. Tapi sing kono joget itu ngene ngene. Wis ora ndelok ngene koyo meneh tulise Pekalongan. Meneh Demak, Kudus menggo sponsor. Joget ngono. Wis gak apa-apa. Itu kayaknya tidak ada pamrih apa-apa, tapi joget menikmati. Ya, menikmatinya luar biasa. Ya Badruddin, macam-macam. Tapi tidak ada rasa yang ketok aku joget itu ben delok wong akeh. Kayak living, menikmati betul. Bisa menikmati betul itu. Apalagi kalau ini dibaca dengan khusyuk sendiri. Baca sholawat dengan pelan-pelan, dihayati maknanya. Tentu akan lebih dokter, lebih barokah, akan lebih efektif, akan lebih didengar, akan lebih zauknya itu dominan daripada baca yang tidak ada feeling maknanya, Ya. Qala Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Makkah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzikrun minal adkar. Ya. Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani ngendika bahwa sesungguhnya membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah zikrun, ya. Itu adalah zikir dari zikir-zikir allati yusabul abdu, yang hambanya mendapatkan pahala, diberi pahala, ayusab al-abdu ala lafdhiha, hanya gara-gara lafadznya, wa maknaha, dan maknanya. Ya, mau cocok untuk ganjaran ora mudeng karepe artine. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin niladi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu birghaibu wa husnul khawatimi wa yustashqal qamamu biwatihil karimi wa ala ali wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasi bi'adati kulli malumin. Saya sengaja baca yang panjang. Baca sholawat ini gak mudeng artinya, baca lafaz itu ganjaran. Meneh sambil dihayati maknanya. Ya. Sholatan kamilah apa artinya? Wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin ta'allu bil uqad. Ngerti artinya enak maca. Meneh ngatam ke dalail ngerti artinya mantap daripada tentu lebih baik daripada enggak maca sholawat. Ada level-levelnya. Ini Sayyid Alwi Al-Maliki. Lafaz dan maknanya berpahala. Ya. Wadat guru jumlatan min fawaidis sholati wassalam ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami menyebutkan banyak jumlah kalimat
dari faedah membaca sholawat, dikatakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, mimma dzakarahul ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, wa khususun al-alama Ibnu Qayyim, khususnya fadilah fawaid dari sholawat yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, Al-Hafidz Ibnu Hajar min Tahdhib wa Talkhis, dari kitab Tahdhib wa Talkhis karya Ibnu Hajar. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, baca sholawat itu apa? Imtithalu amrillahi jalla wa ala, melaksanakan, ya, mengikuti perintah Allah yang maha agung dan maha tinggi, jalla wa ala. Ya, satu, baca sholawat itu gara-gara perintah Allah. Wa tsaniyatu muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, sepakat sama, ngikuti, ya, ngikuti kanjeng Nabi Muhammad dalam baca sholawat itu. Wa ini talafat as-sholatani fasolatani alaihi du'aun wa su'al. Jadi kalau kita jika berbeda sholawatnya, kalau manusia biasa adalah maknanya adalah ndonga dan juga permohonan atau tanggung jawab, soal bermakna tanggung jawab juga bisa. Wa sholatullahi ta'ala, sementara sholawatnya Allah kepada kanjeng Nabi itu adalah sana'un wa tasrifun. Kan beda. Innallaha wa malaikatahu, beda. Sholawatnya kita itu yang ndonga, memuji, tapi kalau sholawatnya pangeran adalah memuji yang luar biasa dan juga mengagungkan, tasrifun. Nah, itu yang kedua. Faidah yang ketiga, wasalisatu muwafaqatu malaikatuhu, ada sama dengan doanya para malaikat tadi itu. Malaikat adalah tasrif, ya, ta'zim, mengagungkan juga. Warabiatu, faidah yang keempat menurut siapa tadi? Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Tahdhib wa Talkhis, faidah baca sholawat adalah sababun liqadha'il hawaij, menjadi sebab terkabulnya hajat, menjadi sebab musabab kasil maksud. Makanya kalau orang kita punya hajat enggak? Umurmu jek dawa. Wong sing tuwa hajate jake mana sing nom. Hajate iki lulus dengan nilai baik di tengah kuliah daring. Carane piye? Kan di tengah guru dosen itu tugasnya macam-macam. Di tengah bariki mikir UKT, di tengah ini sudah mulai banyak gambaran bagaimana harus menghadapi corona. Mikirmu jangan sebatas itu toh. Ya, waktu yang sekarang ada, kamu apakan untuk ke depan? Saya mau kemana? Saya mau apa? Ya, masih panjang masa depan. Salah satunya untuk membuat keberkahan hidup di masa depan, mencapai ridho Allah itu, wasilahnya itu sholawat. Diperbanyak membaca sholawat itu, bukan temeh, bukan remeh-remeh saja. Nah, jadi itu fadilah sholawat yang disamere, yang ditalkhis, yang diringkas oleh Mbah Basir dalam kitab ini. Tapi masih ribuan fadilah sholawat. Ya, dalam kitab ini misalnya, Matoliqul Masarrot. Oke, pernah baca ini? Matoliqul Masarrot itu sarahnya Dalailul Khairat. Kalau Mbah Agung, Mbah Basir itu hanya nulis mentasheh saja. Beberapa terbitan-terbitan yang banyak salah itu, maka ditulis ulang, ditasheh beliau dan kemudian diberikan pada gurunya nanti di belakang, ditasheh kembali menjadi kitab disebut dengan Nailul Masarrot. Nah, ini sarahnya, misalnya saya lihat ada 49 yang disebut di sini fadilah baca sholawat, macam-macam. Tapi baca sholawat bisa menjadi bagian kajian tersendiri. Ini kalau kuliah bisa jadi mata kuliah sholawat. Nanti dibuat mata kuliah khusus sholawat. Pertemuan pertama sholawat Maria.
Pertemuan kedua sholawat taib. Nah, pertemuan ketiga sholawat masjid. Wah, ini paling semangat. Terakhir sholat badar, terus cekli pedang sama piring. Ya, ini dalail khairat. Jadi dalail khairat itu menjadi kumpulan sholawat. Nah, yang perlu saya sampaikan, melaksanakan sholawat, membaca sholawat versi dalail khairat itu, baca kitab dalail khairat itu macamnya banyak. Ada yang hanya dibaca dihayati saja setiap hari, ya, thoriqohnya ya, SOP-nya, caranya, kaifiahnya, itu baca sholawat rutin tiap hari. Maka di dalail itu diberi haizib, makro, batasan-batasan. Hari Senin baca sholawatnya itu mulai halaman sekian sampai sekian, sekitar 10-an per halaman, atau per minggu. Ya, yang paling banyak hari apa? Sebab Fuad, kisah wis katam sholawat paling akeh iki. Paling banyak dina apa baca sholawatnya? Hah? Iki nek cara sholawate diwaca sambil kerja niki. Ada caranya. Banyak versi dalail itu yang penting apa? Harus usul ittisalus sanad. Harus diijazahi. Raya untuk kowe tuku buku nang gone Gramedia tentu nggak ketemu dalail khairat. Ya, doa putra mubarokatan misalnya ketemu, kemudian ketok ini tak amalke, tentu beda khasiatnya dan tidak tepat. Harus ada ijazah sanadnya sampai pada Sulaiman Al-Jazuli. Ya, baku, kemudian diijazahkan ke pengasuh Songo, nyambung sampai dalail khairat, sampai Sulaiman Al-Jazuli. Itu kemudian ada banyak versi, ada di Jawa Tengah itu ada versi Mbah Musleh Merapen, ya, ada Mbah Idris di Pekalongan, Kiai Jenggot, sampai di Jawa Timur ada Kiai Jamaluddin, ada Kiai Jalil di Tulungagung, hampir banyak kiai itu jalur-jalur ijazahnya. Banyak yang mengajarkan, mengijazahi baca sholawat rutin tiap hari itu, ya. Tapi kalau saya harus tambahin, difahami, dihayati, tidak sekedar dibaca. Beda. Nah, kalau dalail versi Jekulo, ya, yang sanadnya nanti saya baca di belakang sebentar, itu ditambahi selain baca sholawat juga poso 3 tahun. Ya, bagi yang awake perkasa, timbangannya itu berbobot, bodi pekertinya itu mantap, bukan budi pekerti loh ya, bodi pekertinya mantap, maka lebih baik puasa. Lebih baik puasa. Santri, ya, mahasiswa, ngopor enak-enake urip. Harus rialat, harus tirakat. Caranya dengan cara poso. Neraka dalail 3 tahun, wajibkan dirimu puasa Senin Kamis. Gitu kan, meskipun sunnah, wajibkan dirimu puasa ketika hari lahirmu, hari apa, tanggal apa dino. Ya. Kayu tanggal lahir dino apa? Jumat Kliwon, pada gerandong. Pak Rebo lahir dino Kamis. Ya, itu dipasani dino Rebo. Pak Rebo posone dino Kamis. Nah, itu kan. Jadi itu jenenge poso weton. Poso itu Kanjeng Nabi poso Senin karena Kanjeng lahir dino Senin. Banyak puasa-puasa sunnah itu menurut saya harus diwajibkan. Kalau yang eksidental yang tidak panjang. Nah, itu disebut dengan puasa dahar, puasa lama. Nah, dalam kitab ini disebutkan wa amma shaumud dahri. Ya. Adapun puasa dahar, karena memang kombinasi antara sholawat dan baca dan poso, fihi faqala fihi ulama faminhum man karraha dzalika. Di antara ulama ada yang memakruhkan poso itu. Poso tahun-tahunan ora leren blas makruh. Ulama ono sing ngomong ngono. Kan wa minhum
Sebagiannya. Sebagian yang lagi banyak. Karena apa? Waradat akhbar, karena ada sebuah hadis, ada dalil tadullu ala karohatihi. Karena ada dalil hadis yang menyebutkan kemakruhannya poso dahar itu. Wasahihu, tetapi yang tepat, yang benar, innama yukrahu li syai'aini. Poso dahar itu, poso tahunan itu dimakruhkan karena dua hal. Ahaduhuma alla yaftura fil aidaini wa ayyamat tasyrik fa huwa dahar kullu. Ya jelas makruh. Nek apa jenenge? Tidak al-aftura, tidak buka, tidak mokel pada dua Id dan hari tasyrik. Dua Id itu apa itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Besok piye carane Idul Fitrimu? Rentuk ning lapangan, ya, rentuk sholat Id, kon sholat ning omah masing-masing. Ora usah dipikir saiki. Poso sesuk dilakoni sesuk. Sesuk itu untuk wangsit. Cara ibadah yang benar bisa. Ya, wa ayyamat tasyrik. Ayyamat tasyrik itu hari apa? Tasyrik itu pas di nopo? 11, 12, 13. Berapa hari? 3 hari. Nah, dari bulan Dzulhijjah. Nah, itu harus mokel. Bahwa dahar kullu itu sebenarnya hari dahar semuanya. Li hadithi Abdullah bin Umar walladzi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi hadithi Ibnu Majah. Ada hadis yang kedua dari Ibnu Majah, la soma man somal abadi. Tidak disebut dengan poso, wong sing posone sak teruse sak lawase. Ada hadis ini yang dilihat. Maka dianggap makruh. Wal akhir ayyar ghaba anis sunnati fil iftar. Yang lain, ya tadi kan li syai'aini. Karena ada dalil yang kedua, ada orang yang benci iftar, ayyar ghabaan. Ya, ayyar ghabaan beda dengan ayyar ghaba fi. Ada hadis ayyar ghabaan yang cukup populer, terkenal untuk kalangan pemuda sing poso. An nikahu sunnati. Nikah itu kata Nabi, sunnahku. Faman rohiba an sunnati, sapa wong sing ora seneng karo sunnati. Rohibaan ora seneng, benci. Falaisa minni, tidak termasuk saya. Tapi kalau rohiba fi itu senang, terus malang sing ramu. Rohiba fi, I love you, artinya. Kan itu. Jadi beda antara baru. Jadi ada hadis itu yang menyebabkan orang dianggap makruh gara-gara ora seneng buka. Ora poso tak teruse, ora bukane. Wa yaj'alu shauma hijran ala nafsihi, dan menjadikan poso sebagai benteng pada dirinya. Ma'annallaha subhanahu wa ta'ala, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan untuk dia ruhsahu, dan telah memberikan ruhsah kepada puasa itu kama yuhibbu antu datiya waraimu, sebagaimana senang pada hal itu kelemahannya. Fa idza lam yakun min dalika, jika tidak mendapatkan itu, wara'a sholahu nafsi fi shaumid dahr, maka jika tidak ada masalah dua hal tadi, tidak menganggap tidak ada iftar, tidak melihat apa perlu artinya pentingnya untuk kita buka normal, dan juga tidak ada niatan-niatan khusus, maka untuk kebaikan jiwa maka boleh ana shaum nafsi fi shaumid dahr fal yaf'al dalika, maka lakukanlah puasa dahar itu. Faqad fa'alahu jama'atun minas sahabati wa tabi'in radhiyallahu anhu, karena puasa dahar itu sudah dilaksanakan oleh banyak jamaah, kelompok, komunitas umat pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, Nabi Muhammad tahu, man shoma dahr kullahu dayyaqat alaihi jahannam wa aqdus tis'in. Ya, sing poso dahar itu maka akan dayyaqat itu disempitkan. Ya, disempitkan dari neraka jahanam, artinya terhindar dari neraka jahanam. Dan juga aqdus tis'in itu dulu ada cerita soal perjalanan tentang masalah-masalah yang muncul pada masa kanjeng Nabi dan sahabat. Ada seratun, jadi kerupetan yang 9.
Ini hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban wa hasanahu Abu Ali At-Tusi. Ngombe gak ono ngombe niki. Ya. Wa maknahu lam yakun lahu fiha maut. Dan artinya adalah tidak ada yang dikhawatirkan atas maut. Ya, ini bisa dilihat dalam Ihya Ulumuddin juz awal Shahifah 238. Wa qala al-Allamah Jaluddin Muhammad Ahmad Al-Mahalli fi kitabih Syarah Minhajul Abidin Minhajut Thalibin dari Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi dari kitab syarahnya Minhajul Abidin karya Yahya bin Syarif An-Nawawi disebutkan bahwa shaumud dahri ghairul id wa tasrik makruhun. Ya, poso penuh ya selain id dan tasrik makruhun, itu makruh. Liman khofa dororon wa fut. Liman khofa dororon au fut. Artinya apa? Makruh bagi wong sing wedi kalau itu membawa kejelekan, doror, masalah. Nah, ya kan? Menjadikan malapetaka dan problem. Hatta wa fut haqqu wa mustahabul li ghairihi. Benar-benar bahwa mudarat tadi, tapi mustahabul li ghairihi. Tapi poso dahar itu dianjurkan, mustahabun bagi orang lain. Mustahabun li ghairi. Artinya dianjurkan bagi orang yang tidak bermasalah gara-gara poso itu. Nek poso kok tiba-tiba loro, maka makruh posonya. Bahkan iso haram. Nek poso kok gara-gara kemudian berdampak ada doror, ada malapetaka, misalnya dia menjadi bermasalah dengan keluarga, posone makruh. Bahkan kiai nek poso wong wedok ora disini bojone makruh, gak entuk. Ada yang mengatakan begitu. Artinya apa? Jangan menjadikan problem gara-gara poso. Tapi nek bar poso jadi sehat, jadi energi, kemudian secara fisik ya lahiriah, maka apik. Tapi nek poso kok turu. Poso kok jadi nilai elek, makruh nek menurut saya. Poso, kesimpulannya kowe nilaimu elek gara-gara poso. Makanya aja poso. Tapi perlu dicek lagi apa elek gara-gara poso. Nah, artinya yang menjadikan masalah, terutama aspek kesehatan. Itu adalah aspek kesehatan. Selain itu, orang-orang tidak bermasalah, mustahab dianjurkan, disunahkan untuk puasa. Walhal ula wa hamal hadis Muslim la soma man soma abad, ini juga menjadi penerang bagi hadis yang pertama tadi yang menerangkan la soma man soma abad, tidak ada puasa bagi orang yang poso salawas itu. Ya. Wal halatu tsaniyah huwa muradur raudhah ka asya bi andami karohati. Yang kedua juga jadi penjelas tentang maksudnya makna ar-raudhah seperti seperti asalnya sesudah menjelaskan kemakruhannya. Qala al-Quluyubi qauluhu mustahabun li ghairihi al-mu'tamad. Menurut Imam Al-Quluyubi dalam Hasyiah Al-Quluyubi menyebutkan juz 2 halaman 74 yang disebut dengan mustahab adalah mu'tamad, disepakati. Ya, muafak dimaklumi bersama, jadi kesepakatan bersama. Wa amma fadilatus syam fakatsiratun. Adapun fadilah keutamaannya poso banyak, sangat banyak. Faqad thabatat an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ditetapkan, dijelaskan dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatu ahadikum minan nari ka junnatihi minal qital. Poso itu bisa menjadi apa junnah? Tameng. Bisa menjadi benteng dari kamu sekalian. Sebagaimana jadi tamengnya benteng pertahanan ketika perang. Ya. Orang yang berpuasa bisa untuk mengelola hawa nafsu. Bayangkan kalau orang tidak berpuasa, muangan anggar nggon, nek ono sing dipangan. Ya toh, nek duwe-duwe. Tidak bisa mengendalikan, tapi dengan puasa imsakun.
Poso adalah mengelola nafsu untuk tidak sembarangan, tidak makan, tidak minum, tidak ngerasani, tidak. Nah, itu maknanya puasa. Jadi menjadi benteng. Akhrajal Nasa'i an Mu'ad dari Mu'ad bisanadin sahihin. Wa ma'nal junnah adalah al-wiqayah, ya, wiqayah jogo, merso min adabillah, terhindar dari adab Allah. Ya anna shauma yudfa'u syahwat, karena sungai puasa itu bisa menolak syahwat. Wa ya asyadu aslihati syaitan, syahwat itu adalah senjata paling jos daripada setan, ya, senjata paling bahaya daripada setan. Karena itu syahwat harus dikelola. Caranya ya poso. Nah gitu kan. Karena itu adalah puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbih azza wa jalla qala Allah taala. Hanya Nabi ketika yang diwangsitkan, yang diterimakan dari Allah langsung, karena itu berarti hadis qudsi. Adat li ibadi shaimina ma la ainan ra'at wa la udhunun sami'at wa la hadun ala qalbin bashar. Hadis ini terkenal. Ya, Allah itu menyiapkan bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa. Allah memfasilitasi banyak hal bagi orang-orang yang berpuasa. Allah memberikan privilege, kekhususan yang tidak dimiliki orang yang tidak berpuasa. Yang malah ainun ra'at, moto liya ora iso ndelok, ya kan? Kuping liya ora iso krungu dan tidak bisa dicerna, dirasa dalam hati manusia. Sing iso apa? Puasa. Karena itu puasa itu menjadi amalan yang hebat. Tidak hanya bulan suci Ramadan saja. Ramadan itu rondo enteng aku sing ngancani. Enteng-enteng ae ya abot. Karena puasa dhewean. Ngerti ulo? Ya, ulo itu berapa kali melungsung? Ngerti melungsung enggak? Melungsung itu bahasa Indonesianya apa? Apa, Pak? Ganti kulit. Didawa. Jalan ganti kulit pakai kata-kata yang belum dokter itu. Dokternya Jawa kan melungsungi. Nah, nggak ada toh? Ya wes. Jadi kadang-kadang nggak bisa diterjemahkan. Aku kemunduran mobil. Bahasa Indonesianya apa? Saya kemunduran mobil gitu. Nah, ya. Ulo itu kalau mau uripe dawa, dia melungsungi. Tapi jangan lupa, sebelum melungsungi ulo itu poso. Menang. Orang itu baru kemudian ganti. Orang-orang hebat zaman dulu untuk menjadi sakti itu poso. Poso apa? Sing ora sakti mesti gak tau poso. Coba Fuad itu. Cokot nyamuk wis ora kroso saya. Nek siji. Dan punya khasiat sendiri. Mata-mata nggak bisa ngelihat, orang yang puasa bisa ngelihat. Kuping-kuping nggak bisa lihat karena budek ya. Dia bisa melihat, bisa dipendengarkan. Jangan dikira yang lain tidak dapat kerentak hati, yang lain nggak merasakan sesuatu, orang yang puasa bisa merasakan. Tapi jangan lupa, bukan asal sembarang puasa. Puasa yang dengan cara yang benar, dengan cara niat yang tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Kalau baca wirid-wiridnya atau bacaan-bacaannya yang dibaca dengan sungguh-sungguh, dihayati, tidak salah-salah. Nah, lama kanat kita budal khairat mahbuban ladil ulama usholihin, ketika sudah kitab Dalil Khairat ini menjadi kitab yang dicintai di seluruh oleh banyak ulama-ulama yang soleh, ulama soleh, dan kitab Dalil ini dicintai oleh thalabatil ulama al-ilmi syarif, dari para santri mahasiswa yang mulia, dan banyak fi kathiril buldanil islamiyah, dalam negara daerah-daerah Islam, wa fi kasrin nasi, dan banyak manusia melakukan membaca sholawat ini bil i'tina'i bihadzal kitab, dengan fokus, dengan serius, dengan memperhatikan kitab ini. Wa yadzawalu baina aidin nasi min hin ila akhir, dan juga didawamkan, diteruskan, disebarluaskan dari manusia tangan satu ke tangan yang lain pada waktu satu ke waktu yang lain. Wa kasrat mutabi fi tabil hadzal kitab, dan juga banyaknya kitab-kitab yang diproduksi, dicetak
Kasrat matobi, banyaknya cetakan. Fi topi hadil kitab, dalam produksi mencetak kitab ini, mabainan mutkin mutasahil, dari sesuatu yang tetap atau yang angel atau yang mudah, hatta kasrul akhto, sampai banyaknya kesalahan al-matba'iyah, kesalahan cetak. Ya, karena pentingnya kitab ini dicintai, dibaca, diamalkan, tapi juga banyak terbitan yang salah. Fi mawadi'in mukhtalifatin, dalam tempat-tempat yang berbeda, tuadi ila khilafil makna al-murad, yang berpengaruh pada perbedaan makna yang dimaksud. Fa ini kata mu'allif, ya mu'allif ini Mbak Basir, lamma ra'aitu hadhil halatil waqi'ah, ketika melihat problem ini yang jasarat fil amal, problem yang real ini, maka ada ikhtiar untuk melakukan usaha bitashihi dzalil ahta'il matba'iyah, untuk melakukan taskhih terhadap cetakan ini, musta'inan billah, ya, minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Walaisal maksud fi dzalikal amal, tidak ada maksud sedikit pun dari usaha ini untuk melakukan taskhih ini, illa, kecuali maksudnya hanya satu, litashi litolabatil qasirin, untuk mempermudah, membantu para santri, para mahasiswa, para pembaca pecinta sholawat ini, amthali fistimali hal kitab, untuk melakukan, membaca, mempergunakan kitab ini, al-musakhihi fi ayyi makanin wa zamanin, dalam setiap waktu dan tempat, biduni syakin wa tartidin, tanpa ragu dan tanpa mamang, umdati fi tasyihatil kitab bi nusfatil lati qara'tuha min inda Syekh Yasin. Kitab saya ini, ya, usaha dalam rangka niatan umdati fi tasyihatil kitab ini wa nuskhati, dan tulisan kitab ini, tulisan saya ini, allati qara'tuha, yang saya bacakan, saya qara'tuha pada kitab itu, min indi Syekh Yasin al-Juqulawi al-Qudusi, ya, ditaskhih, diberikan, dibacakan di hadapan Syekh Yasin al-Juqulawi, jadi gurunya Mbah Basir, gurunya adalah Syekh Yasin Juqulawi. Wa Syekh Muhammadun Pondohan, dan juga ditaskhih, dibacakan qara'tuha inda Syekh Yasin dan Muhammadun Pondohan Pati. Ini guru yang mengijayahkan jalur Dalail Khurat ini. Hina amlani wa jayati, yang ketika memberikan perintah, menganjurkan dan memberikan ijazah pada saya, bi qiraati Dalail Khairat, untuk membaca kitab, membaca sholawat dalam Dalail Khurat ini. Sahihatun an-nuskhati syaiha, dan juga menjadi ditaskhihkan juga dari tulisan ini, Syekhihima, pada dua Syekh dari Syekh Yasin, Mbah Yasin dan Mbah Muhammadun tadi, kepada Syekh Muhammad Amir bin Idris al-Pekalongani, bahwa Syekhi Muhammad. Jadi dari kitab tadi, dua orang tadi, Mbah Yasin dan Mbah Idris, atasnya Mbah Yasin dan Mbah Muhammadun, atasnya adalah Mbah Amir bin Idris Pekalongan. Mbah Amir, Mbah Idris yang makomnya kita kunjungi di mana? Banyu Urip itu. Banyu Urip Pekalongan. Yang Mbah Idrisnya di Mbah Amir. Mbah Amir bin Idris. Mbah Idrisnya di mana? Yang kita kunjungi kemarin di mana? Dekat Banyu. Pak itu loh, Pak siapa? Ismail itu. Yang waktu ziarah kita sebelum tahun kemarin. Kayo. Ya, perbatasan Cirebon itu loh. Itu kan kita datang ke sana. Nah, itu terus wawa min Syekhi Muhammad Mahfud Al-Maki. Ya. Jadi kemudian Mbah Amir bin Idris gurunya Muhammad Mahfud, Syekh Mahfud Al-Maki. Wa dzakara sanad muttasil, dan sampai kemudian sanad-sanadnya sampai nyambung ilal mu'allif al-arif billah, sampai pada mu'allif al-arif billah ta'ala Syekh Maula ya Sayyidi Muhammad Sulaiman Al-Jazuli As-Samlawi As-Sarif Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Wa ada alaina min barakatihi, semoga Allah memberikan barokah pada kita dengan sampai pada barokahnya pada kita. Amin. Wallahu as'alu ayya ja'ala hadzal amal, ya Allah, kita memohon kepada Allah agar menjadikan amal membuat kitab ini, membaca kitab ini, dari kitab ini kholisun liwajhil karim, mukhlis, khusus untuk nyuper ridhone pangeran, wa hasbi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, ini kata Baha Al-Abdul Fakir Al-Hajj Ahmad Basir Al-Juqulawi Al-Qudusi Al-Jawi.
wa adzana bla 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 tanggal 9 Jumadil Akhir 1412 Hijriah. Jadi ini sebagai cerita pengantar tentang kitab Dalailul Khairat, latar belakangnya biar tidak menjadi salah kenapa kitab ini ditulis dan pentingnya. Nah, besok kita mulai masuk tata caranya, sambil berapa makna yang kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah senantiasa memberi kepada kita. Kita akhiri dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maturun ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya salawat. Ya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin fadli alal muslimin. Jal. Kamu, dulu